Oh, halo Dinda, apa kabar? Halo Pika, kabar aku baik. Kabarmu gimana, Pik? Baik juga Dinda. Gimana nih UAS kemarin? Kan minggu kemarin Salata Dharma UAS nih. UAS Dinda gimana? Lancar nggak nih? Puas kemarin, ya lancar-lancar aja sih. Ya, cuma gitu agak pusing ngerjainnya. Pusing ya, Din? Nggak apa-apa. Yang penting Dinda udah hebat banget karena udah menjalani hingga sekarang udah semester 8. Ya, makasih Pika. Din, kemarin kan aku udah chat kamu nih via WA. Kalau hari ini kita bakalan ngelakuin kegiatan konseling via Zoom. Nah, sebelum kita mulai konseling nih, ada baiknya kita berdoa dulu ya biar lancar. Oke, Pik, tapi kamu yang mimpin kan doanya ya? Ya, Din. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, syukur atas kehadiranmu. Engkau telah mempertemukan saya dan Dinda kembali yang lama tidak berbintang untuk konseling dalam permasalahannya. Bapa, saya mohon kepada Engkau lancarkanlah konseling ini dari awal hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Din, belakangan ini Dinda ngerasa nggak kalau sedang dilanda permasalahan gitu? Sekarang Dinda ngerasa kalau sedang mengalami masalah apa nih? Sekarang lagi ini sih, Pik, lagi ngerasa masalah kurang percaya diri sih. Insecure lah namanya kalau sekarang. Insecure ya, iya. Sekarang nama tidak kepercayaan diri itu jadi insecure. Udah di mana-mana banyak banget kata insecure. Insecure ya. Dinda mungkin boleh cerita sedikit bagaimana mulanya Dinda tuh ngerasa insecure mengenai diri Dinda. Ya, jadi kejadiannya itu pas SMA ya, awal mulanya pas kelas 10. Nah, jadi pas aku kelas 10 itu, kelasnya tuh deket sama kantin. Nah, deket sama kantin kan jadi aku suka jajan, jajan es, jajan bakso, jajan mie ayam, atau jajan goreng-gorengan gitu kan. Nah, dari situlah mulai berat badanku tuh naik, Pik. Nah, dari situ juga aku kayak ngerasa kurang percaya diri aja gitu. Nah, terus pas aku naik ke kelas 11 itu, aku suka diledek Undertaker sama teman kelasku yang cowok. Jadi pas aku googling nih Undertaker itu ternyata seorang ini petinju gitu, badannya gede, terus matanya sih jadi kayak kelihatan mukanya sangar gitulah. Nah, terus pas setelah diledek aku semakin gak percaya diri kan, apalagi yang ngeledekin itu anak cowok, ya kan. Nah, terus pas waktu itu tuh sebenarnya aku lagi deket sama orang, tapi karena aku ngerasa kurang percaya diri, insecure gitu, jadi aku ngejauhin dia lah karena kayak menurut aku tuh dia gak pantas gitu sama aku. Nah, sampai saat ini nih berat badanku tuh naik terus tuh. Jadi kalau pas setiap kali aku keluar atau aku makan tuh kayak diliatin orang-orang tuh kayak kelihatan mereka tuh kayak kelihatan jijik gitu loh sama aku. Nah, pas mereka kelihatan ngeliatin aku kayak gitu, kayak aku ngerasa sedih, apa salah ya lahir sebagai orang Indo gitu. Jadi kayak aku kayak apa ya, merasa kayak emang salah ya berbadan gendut, terus apa karena aku berbadan gendut itu ngurangin beras mereka di rumah apa, sampai aku tuh mikir kayak gitu, kayak kesel aja gitu deh sama orang-orang kayak gitu. Oh, jadi dari cerita Dinda nih, aku tahu kalau Dinda ini insecure karena masalah berat badan ya, Din. Iya, Pip, aku insecure banget sama berat badanku ya karena itu tadi yang aku ceritain.
nggak ngerasa jadi nggak percaya diri lah karena berat badan itu kan kalau wanita itu kan kayak kelihatannya ideal gitu kan, tapi kalau di aku tuh enggak, jadi aku kayak merasa kurang percaya diri aja. Iya. Apalagi kalau dikatain sama lawan jenis tuh benar-benar cukup berdampak, makin insecure atau takut gitu ya untuk Iya, Fik, benar, jadi kayak takut punya pasangan gitu, kayak ngerasa nggak pantas jadi gitu buat siapapun. ya Dinda. Sabar ya Din. Emang manusia tuh kayak gitu. Semua memiliki hati, tapi nggak semuanya pakai hati. Apalagi mereka pasti nggak peduli karena udah ngerasa paling benar. Rasa mereka tuh udah perfect. Jadi mereka bisa ngejudge orang lain sembarangan. Padahal tuh mereka nggak tahu apa yang mereka keluarkan dari mulut itu bisa ngelukai perasaan orang. Mereka nggak tahu apa-apa kalau kita tuh rasa tidak percaya diri nih. Eh, aku jadi ingat nih Din, dengan satu ayat Alkitab tentang rasa nggak percaya diri. Karena aku pribadi juga lumayan berisi ya, Din. Jadi aku punya satu ayat di mana ayat yang merupakan penguatan aku ketika aku ngerasa tidak percaya diri. Ini diambil dari Roma bab 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu ialah untuk bernubuat baik, maka berbaik maka baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, dari kutipan ayat ini Dinda, kita tahu bahwa setiap hal yang ada dalam diri kita merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita karunia berupa berat badan yang berlebih atau cukup berisi itu karena Tuhan tahu kalau kamu tuh diberikan kekuatan yang lebih untuk membantu orang tua kamu ataupun diberikan tenaga yang lebih. Mari coba kita lihat sisi positif dari setiap hal yang Dinda alami ini. Mungkin karena Dinda suka jajan, bahkan mungkin Dinda lebih tahu nih tentang kuliner atau rasa makanan yang enak seperti apa. Karena itu menjadi sebuah kelebihan bagi Dinda. Nah, maka dalam ayat Roma itu bahwa Tuhan menganugerahkan karunia. Setiap karunia yang diberikan dalam tubuh Dinda berupa berat badan ataupun berupa bentuk badan yang cukup besar, itu berarti Tuhan sayang sama Dinda. Bahkan ada orang yang bilang kalau orang gemuk gak gampang sakit. Orang gemuk itu berarti orang yang bahagia karena dia menikmati hidupnya dan mampu bersukacita atas apa yang datang kepadanya. Ia selalu bahagia. Tidak lupa juga selalu bersyukur ya karena kita diberikan anugerah berupa berat badan yang ada itu supaya kita mampu menjalani hidup dengan kuat, dengan tenaga yang lebih. Nah, maka maka jika karunia itu ialah untuk bernubuat baik, maka kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Iya, Pik. Terima kasih atas saran dan yang ayat Alkitab yang telah kamu kasih nih ke aku. Nah, dari apa yang telah kamu kasih, ayat Alkitabnya itu benar-benar bikin aku bangkit sih. Karena ya ternyata Tuhan itu memberikan apapun itu fisik, dari segi kepintaran, atau dari segi kekuatan itu kan setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu kan kita semua uh, ada yang lemah di sini, ada yang kuat dari sini ya. Dari ayat Alkitab kamu juga jadi bikin aku semangat buat lebih percaya diri aja sih sekarang. Sama-sama Dinda. Aku juga seneng banget dengernya kalau kamu sekarang udah lebih percaya diri, terus mau bangkit juga. Nerima diri apa adanya tuh emang susah, tapi kita harus penuh dengan rasa syukur. Kita harus mensyukuri Tuhan selalu ada dengan kita dan Tuhan mengerti kita, makanya Tuhan memberikan karunia yang begitu besar untuk kita. Sebelum itu, yuk kita berdoa nih untuk minta kekuatan Tuhan Yesus biar Dinda juga semakin dikuatkan dari setiap kata-kata orang-orang yang sangat jahat di luar sana yang ngejas Dinda sembarangan. Ayo mari kita berdoa agar Dinda semakin kuat menjalani hari-hari di luar sana dengan semua karunia Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau telah mengasihani kami sepanjang harinya. Tuhan, seperti sabdamu, jika karunia itu ya adalah untuk berbuat baiklah, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Berikanlah Tuhan untuk lebih percaya diri dalam menghadapi semuanya karena Dinda yakin bahwa Dinda berharga dan dikasihi oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tika atas doanya dan konseling ini. Aku jadi lebih percaya diri, terus lebih ingin dekat dengan Tuhan, kayak lebih ingin lebih mendengar sabda-sabdanya dari Alkitab yang seperti yang telah kamu telah katakan tadi. Terima kasih juga Dinda sudah mau bercerita tentang permasalahannya kepada saya. Terima kasih Sama-sama banyak. Tika.